Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak pada pertemuan kali ini, Ibu minta tolong ke Bu Sartika tadi kalau bisa ditukar jamnya 7F, kata Burung Zil. Ibu mau naik ke jam 10:20 karena 7, 7E itu jam fikihnya terpotong sama duhur. Ya, jadi kata Burung Zil sekalian aja lah sama 7F gitu Zoom meet-nya. Dan insya Allah anak-anak apa pelajaran kali ini Ibu rekam ya. Dan kalau misalnya nanti hasil rekamannya bagus, Ibu upload di YouTube. Ibu kirim linknya ke kamu supaya yang tidak bisa ikut Zoom Meet pada hari ini bisa menontonnya di YouTube ya. Bismillah mudah-mudahan. Anak-anak, Ibu minta tolong di sebelah kamu disiapkan LKS-nya dulu. LKS fikihnya diambil dulu. Yuk, yang sudah siap dibuka halaman 7. Halaman 7. Nah, sudah? Ya. Ya, yang di rumahnya pakai WiFi, dibukalah kameranya biar Ibu tidak bertatap-tatap sama sama nama-nama kotak-kotak hitam aja. Saya pakai kota, Bu. Ayo, yo, oh pakai kuota tidak apa-apa. Tapi nak kamu di rename lah. Kamu nama siapa? Raur. Siapa? Ya diganti namanya di rename. Oke, yuk. Ya, karena ada yang pakai kuota nanti Ibu ngajarinnya cepat ya, supaya tidak banyak kamu habisnya. Dan kalau kamu tidak ngerti, langsung tanya Ibu, saya nggak ngerti yang ini. Ibu terlalu kecepatan, saya minta diulang yang ini gitu ya. Oke. Heeh. Sudah dibuka halaman 7. Pada pertemuan kemarin anak-anak waktu kita tatap muka ya di MTS 30, kita sudah sampai di syarat wajib sholat Jumat. Nah, berarti pada Zoom Meet kali ini kita mau belajar syarat sah sholat Jumat. Nah, di sini anak kalian harus mengerti apa bedanya syarat wajib dan syarat sah. Supaya apa? Supaya kalau kalian itu nanti ketemu sama soal, kalian nggak salah jawab. Ya, Ibu kasih tahu nih, perhatikan, ingat-ingat. Syarat wajib itu adalah syarat yang membuat orang wajib sholat Jumat. Kriteria apa sih yang membuat orang itu wajib untuk sholat Jumat? Oh, yang beragama Islam, yang sudah baligh, yang laki-laki dan selanjutnya itu namanya syarat wajib. Nah, kalau syarat sah itu syarat-syarat yang membuat sah sholat Jumatnya. Apa saja kriterianya supaya sholat Jumatnya itu sah? Itu namanya syarat sah. Jadi supaya sah, apa saja yang harus dipenuhi gitu. Itu namanya syarat sah. Dan itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, perhatikan, itu di bawah banget tuh di bukunya. Sholat Jumat didirikan di masjid. Ya, masjid ini anak-anak maksudnya tempat yang biasa didirikan sholat di situ. Ya, berasal dari kata sajadah, tempat sujud. Namanya masjid. Nah, kalau di tempat kamu itu ada musola, biasanya musola itu ukurannya lebih kecil dari masjid. Musola itu kadang-kadang di kampung tertentu juga disebut dengan langgar. Ada yang bilang surau, ya. Nah, itu adiknya masjid. Kalau masjid, Bu, masjid itu agak gedean dikit. Ya, seperti itu. Nah, kenapa Bu harus di masjid? Karena nanti ada syarat minimal untuk melaksanakan sholat Jumat. Ibu sudah menerangkan pada pekan yang lalu bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Nah, berjamaahnya itu anak-anak, kalau sholat wajib biasa kan paling sedikitnya 2 orang kan? Satu jadi imam, satu jadi makmum. Tapi kalau sholat Jumat nggak boleh 2. Normalnya berjamaahnya itu minimal 40 orang.
Itu karena kita kebanyakan di Indonesia itu madhabnya Imam Syafi'i, ya. Jadi minimalnya itu 40 orang, kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, kalau musola kamu itu gede dan kamu itu di situ melaksanakan sholat Jumat walaupun disebut musola, ya tidak apa-apa. Ya, Ibu misalnya kasih contoh nih, konon, ini konon ya katanya para TKW Indonesia yang bekerja di Jepang itu anak-anak, itu kan kesulitan untuk mendapatkan masjid karena di Jepang itu nggak ada masjid. Akhirnya para TKW mah perempuan ya, TKI TKI yang laki-laki, TKI itu anak-anak untuk melaksanakan sholat Jumat itu anak-anak apa sih namanya, nyewa nyewa satu tingkat, dan itu hanya sebuah ruangan kayak aula gitu, itu untuk dilaksanakan sholat berjamaah khususnya sholat Jumat, ya. Nah, itu kan nggak bisa disebut masjid. Ya, itu. Jadi untuk Indonesia dilaksanakan di masjid, kalian sudah ngerti yang masjid mana, yang musola yang mana. Tapi kalau di luar negeri, ya di daerah yang minoritas Muslim, boleh jadi bukan masjid, bukan juga musola, tapi nyewa. Katanya kalau di Hong Kong, kalau di Korea itu anak kadang-kadang ya, yang di gedungnya itu kan ada 3 lantai. Lantai pertama itu katanya seperti apa namanya, orang jualan-jualan gitu, tempat orang-orang jualan itu, yang kayak kios-kios gitu. Naik ke lantai duanya itu apa namanya, bar. Ngerti bar Mbak? Nggak, yang jual minuman-minuman keras gitu, yang buat dugem-dugem gitu. Terus lantai tiganya baru musola. Itu katanya ya. Nah, dalam keadaan seperti itu tidak Katanya. mengapa tidak dilakukan di masjid. Non katanya. Boleh kontol. Ania Kontol. mau nanya, Eh, hah? kamu mau nanya. Ya, oke. Kalau mau nanya angkat tangannya nanti anak-anak ya. Nanti ibu iniin. Ya, eh, kalau ibu lagi nerangin, itunya dimatiin dulu. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Eh, Ibu lanjutkan. Jadi yang pertama dilaksanakannya itu di tempat yang bisa untuk sholat berjamaah itu. Kalau di Indonesia namanya masjid. Ya. Yang kedua didirikan secara berjamaah. Ya, jadi sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan secara munfarid, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ya, harus berjamaah. Dan tadi kata Bu Rumzil, kalau Imam Syafi'i itu minimalnya 40 orang. Nah, dalam keadaan normal. Ibu, tapi gimana Ibu? Ini saya lagi kayak kemarin tuh apa namanya 7F ya bertanya, Ibu kalau bekerjanya di pertambangan misalnya emas di Freeport di Jayapura, ya itu Bu orang Islamnya 39 kurang atuh buat 40. Itu gimana Bu? Enggak apa-apa ya, 40 itu dalam keadaan normal. Kalau adanya 39 ya 39 nggak apa-apa sholat berjamaah melaksanakan sholat Jumat ya. Maksudnya itu apa Nana? Kalau masih belum 40, jangan kamu mendirikan sholat Jumat di tempat lain dalam satu daerah. Ngerti nggak? Maksudnya nih, perhatikan. Eh, ada yang mau bertanya? Ya, kalau bertanya nggak apa-apa Nana. Ya, Ibu terangin lagi maksudnya begini nih. Maksudnya nih, ya, kamu ingat kan di sebelahnya MTS itu ada masjid namanya Masjid Al-Akbar. Yang kalian kemarin itu bersih-bersih tuh, yang lewat apa sih? Pada waktu acara apa itu yang pergi ke masjid-masjid. Nah, di Masjid Al-Akbar itu anak-anak melaksanakan sholat berjamaah untuk sholat Jumat. Ya, karena itu memang namanya masjid ukurannya gede. Kemudian agak ke mana tuh? Agak ke barat dikit, terus belok, ada lagi musola. Ya, Bu, gimana Bu kalau daerah situ juga mengadakan? Nah, caranya kamu tengok dulu tuh di Masjid Al-Akbar jamaahnya ada berapa?
Kalau di Masjid Al-Akbar jamaahnya baru ada 35, maka yang ada di masjid dekatnya, yang ada di musola dekatnya Al-Akbar harus ke Masjid Al-Akbar dulu. Ya, berarti musola dekatnya Masjid Al-Akbar tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya, sampai apa Bu? Sampai Masjid Al-Akbar penuh dulu. Kalau Masjid Al-Akbar penuh, baru musola dekat Masjid Al-Akbar boleh tuh melaksanakan juga sholat Jumat. Memangnya kenapa Bu? Eh, karena anak-anak di sholat Jumat itu dibutuhkan apa? Khotib, ya. Jadi bukan sekedar butuh imam, butuh muadzin, bukan. Butuh khotib juga, ya. Khotib itu siapa, Bu? Khotib itu yang menyampaikan khutbah, yang berceramah itu, anak-anak. Ya kan? Nah, itu, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, ya. Kemudian Ibu lanjutkan ya. Yang nomor 3. Anak-anak kalau bertanya boleh anak-anak ya, angkat tangannya terus inian. Yang ketiga, dilaksanakan setelah matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir itu artinya sudah masuk waktu duhur. Ya, maka dari itu berarti masjid itu harus punya penanda waktu. Penanda waktu itu apa maksudnya? Maksudnya bukan cuma jam, tapi dia tahu duhur. Hari Jumat ini duhur jam berapa? Misalnya kalau sekarang itu duhur jam 12:04 misalnya. Nah, berarti jam 12 apa namanya perangkat masjidnya, pengurus takmirnya sudah siap-siap ngeberesin tempatnya, mic-nya sudah ini segala macam sudah siap gitu. Ya. Nah, begitu jam 12:04 muadzinnya adzan. Nah, masalahnya anak-anak duhur itu setiap harinya bergeser waktunya, tidak melulu jam 12, tidak seterusnya jam 12:04. Ya, setiap hari berubah, tergantung pada perjalanan mataharinya. Nah, tahunya dari mana, Bu? Kalau kita secara tidak begitu mengerti ilmu yang IPA atau anak yang tata surya gitu, nah, maka kita itu di HP hendaknya menginstal apa yang diinstal? Muslim Pro. Ibu promo nih. Muslim Pro itu apa, Bu? Di situ ada waktu sholat. Ya, waktu sholat. Nah, kenapa? Karena kalau belum masuk waktu duhur, terus melaksanakan sholat Jumatnya tidak sah. Sholat Jumatnya tidak sah. Ya, jadi misalnya nih, duhur pada hari Jumat besok nih jam 12:04. Terus mulainya jam 11:50. Tidak bisa tuh. Tidak boleh, tidak sah sholat Jumatnya. Mengerti? Nah, itu ya. Jadi harus masuk waktu duhur dulu. Yang keempat, anak-anak, nah itu coba dibuka dulu halaman 8. Ibu baca dulu dalilnya supaya kamu nanti kalau ada soal, ada dalilnya kamu, oh ibu belum ajarin ini udah keluar soalnya. Ya, ya. Oh, ada yang nggak bisa aplikasi Zoom. Masa, anak? Nggak ada yang nggak bisa. Oh ya, ya udah nanti Ibu kirim videonya insya Allah ya, yang nggak bisa download aplikasi Zoom, nanti Ibu kirim videonya, nanti Ibu kirim link YouTube, Ibu upload dulu di YouTube, nanti Ibu kirim linknya ke yang tidak bisa ini. Jadi pelajarannya ngikutin dari YouTube aja. Nih, Ibu bacakan hadis Nabi dulu. Kana yusollil jumu'ata adalah sholat Jumat itu hina tamilu syamsi ketika matahari sudah tergelincir. Maksudnya tergelincir itu apa, Bu? Nih, matahari kan terbit. Pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah itu haram untuk sholat. Nah, kalau sudah di tengah-tengah, condong dikit, ini namanya tergelincir. Ya, nah itu sudah masuk waktu duhur. Ya. Kalau hari ini anak-anak jam 12:04 kalau hari ini. Ya, Ibu tahu dari mana? Ya, dari Muslim Pro. Ya, harus tahu. Khususnya buat daerah-daerah yang jauh dari masjid. Kalau dekat sama masjid itu biasanya dengar. Dengar apa, Bu? Dengar bunyi adzan. Jadi kalau adzan
itu apa tuh namanya? Ini anak-anak kedengeran saut-sautan. Kalau jauh dari masjid, kamu harus download Muslim Pro kalau kata Bu Rumsil. Ya, Bu, maaf Bu, izin Bu. ya. Teman saya yang namanya Syamil nggak kedengeran Bu, katanya Bu. Hah? Nggak ada suaranya dari Ibu. Loh, kamu dengar kalau kamu? Kalau saya dengar, tapi teman saya nggak bisa Bu. Syamil Nah, Bu. gimana dong ya? Saya Ya, juga kurang tahu Bu. ya udah nanti nonton di YouTube-nya aja gitu. Ya, tapi jangan keluar dulu kalau pakai inian. Oh, dia belum nyalain itunya kali. Dia tidak nyalain, tidak onin audio mungkin ya. Coba Mungkin deh. ya Bu. Iya, coba chat. Kamu nyalain audio, join with audio gitu kayaknya ada tulisan begitu. Ibu juga tidak tahu. Tapi kalau memang nggak bisa, nanti Ibu insya Allah kirim link YouTube-nya. Ya, Ya oke. Bu. Terima kasih Ya Bu. Ahdan informasinya. Ya Bu. Oke, Ya Bu. ya, Ibu lanjutkan ke syarat yang keempat. Mengawali sholat Jumat dengan dua khutbah. Nah, kalau laki-laki ini sudah ngerti apa yang dimaksud dengan dua khutbah. Khutbah itu isinya anak-anak, isinya ceramah, ceramah atau tausiah. Nanti syarat-syaratnya kita akan pelajari bagaimana khutbah itu harus rukunnya apa, sunnahnya apa, nggak boleh bagaimana, harus bagaimana, gitu. Kita akan pelajari nanti. Kenapa disebut dua khutbah, Bu? Karena ada dua sesi. Jadi ada sesi pertama, setelah sesi pertama selesai, khotibnya duduk, terus berdiri lagi menyampaikan khutbah lagi. Makanya disebutnya khutbahnya ada dua. Ya, kalau laki-laki pasti ngerti. Nah, kalau perempuan kok dua khutbah sih kan yang khotibnya cuma atu. Iya emang atu, tapi dibagi dua sesi. Sesi pertama setelah selesai khotibnya duduk, terus berdiri lagi, khutbah lagi. Nah, itu namanya dua khutbah. Nah, kalian anak-anak kalau sholat Jumat itu bukan sholatnya aja ya, harus ikut sama khutbah-khutbahnya. Bahkan nanti ada peraturan apa namanya ketika khutbah sudah dimulai itu tidak boleh ngomong. Kalau ngomong itu fakot lago katanya nanti kamu sia-sia tuh. Ya, laki dan perempuan harus tahu ini. Ibu lanjutkan. Oh, Ibu mau tanya dulu, ada yang mau bertanya dulu nggak di sini? Laki-laki harus tahu, perempuan harus tahu. Iya, karena boleh jadi suatu saat nanti kalian misalnya pergi haji atau umroh. Kalau mudah-mudahan kamu haji dan umroh semuanya ya. Nah, kamu anak kalau sholat duhur pada hari Jumat, kalau mau berjamaah ke Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, itu pasti ikut sholat Jumat. Nah, maka kamu juga harus tahu peraturan-peraturannya. Peraturannya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu, harus tahu. Walaupun perempuan ya. Kalau yang laki-laki wajib banget tahu. Yuk, ada yang mau bertanya? Ayo, boleh? Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan ya supaya supaya inian supaya tidak habis kuotanya yang pakai kuota tadi katanya ya. Ya, Ibu lanjutkan. Sekarang Ibu mau menerangkan yang nomor 5 di halaman 8. Syarat dan rukun sholat Jumat. Jadi anak-anak, syarat dan rukun sholat Jumat itu sama dengan syarat dan rukunnya sholat seperti biasa-biasanya. Jadi ada niatnya, berdiri, baca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, sampai salam. Sama, Bu? Sama. Ya, seperti sholat inian, seperti sholat biasa. Ya, syaratnya juga sama. Sama, harus wudhu dulu, harus suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, harus masuk waktu sholat. Nah, itu sama ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Apa namanya? Insya Allah kalian sudah mengerti semuanya. Ibu langsung ke nomor 6. Perhatikan di LKS-nya. Sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Ya, sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Yang pertama, mandi. Nah, Bu, mandinya mah mandi, Bu. Enggak, ini mandinya mandi sunnah. Ya, mandi sunnah, mandinya seperti mandi wajib, tapi niatnya mandi sunnah hari Jumat.
Nah, ini anak, kalau kalian dalam posisinya pergi ke sekolah, Jumatan di sekolah, kamu bisa laksanakannya mandi di pagi hari. Jadi ahdan nih, hari Jumat, misalnya, tatap muka di sekolah. Mandi pagi-paginya itu sekalian mandi sunnah hari Jumat. Gimana caranya, Bu? Kamu itu harus mandi seperti mandi wajib. Cuman niatnya, niat saya mandi wajib niat saya mandi sunnah hari Jumat lillahi ta'ala. Ya, gimana Bu? Wudhu dulu. Habis itu bersihkan badannya. Semuanya sikat ini keramas segala macam. Habis itu ambil air. Ambil air. Niat saya mandi sunnah hari Jumat ilahi ta'ala guyur. Semua badan harus basah. Itu dapat pahala Bu. Dapat pahala. Kalau mandi biasa cuma dapat kebersihan. Ya, jadi diniatkan. Niat saya mandi sunnah hari Jumat ilahi ta'ala. Ibu yang perempuan juga juga pengen dapat Bu, boleh. Ya, berarti kalau hari Jumat kalian lagi sekolah pagi-paginya niat saya mandi sunnah hari Jumat lillahi ta'ala. Tapi kalau besok nih, kamu melaksanakannya sebelum sebelum pergi ke Jumatan. Oke, mengerti? Nah, jadi misalnya nih, Jumatan jam 12, kamu setengah 12 sudah mandi. Mandi sunnah hari Jumat. Kemudian yang kedua, memakai baju yang terbaik. Nggak harus baru, tapi terbaik, yang bagus. Ya, ya. Apa harus putih, Bu? Sunnahnya putih, karena Nabi suka warna putih. Ya, memakai wangi-wangian laki-laki. Berarti kan harus wangi, harus mandi dulu. Kenapa? Kalau orang nggak mandi, pakai wangi-wangian nanti jadinya acung. Ya, jadi pakai wangi-wangian yang enak. Jangan wangi-wangian yang kamu suka tapi orang lain tidak suka. Kasihan nanti yang ada di dekatnya kamu kasihan, ya. Oke. Kemudian anak-anak nih, perhatikan. Nih, dalilnya dibaca. Dulu, yuk. Yang dibaca ya, ibu aja yang baca ya biar cepat ya. Hakun ala muslimin, ya, sepantasnya, sejatinya setiap muslim itu al-ghuslu, mandi, watoibu, dan watoibu itu dan baik-baik, maksudnya apa? Berharum-haruman, wasiwak, gosok gigi, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, ya. Nah, itu ada dalilnya, disuruh sama Nabi. Ya, lanjut. Ada yang mau bertanya? Enggak. Zakia mau nanya? Enggak. Yuk. Nomor 4, membaca doa ketika mau pergi ke masjid. Nih, doanya dibaca nih di halaman 8. Ya, yang enggak hafal nanti di copy, ditaruh ditempel atau dipotong pas mau berangkat ke masjid dibaca. Ya. Kalau ibu doa ini biasanya dibaca pagi-pagi. Ya, ini doa yang bagus nih. Allahumma ja'al fi qalbi nuro wa fi lisani nuro wa ja'al fi sam'i nuro wa ja'al fi basari nuro wa ja'al fi khalfi nuro wa min amami nuro wa ja'al fi fawqi nuro wa min tahti nuro Allahumma tini nuro. Ada berbeda-beda apa namanya? Kata-katanya tetapi intinya minta dijadikan cahaya semuanya. Ya. Nah, kemudian yang kelima anak-anak memasuki masjid dengan kaki kanan. Ini kamu sudah tahu. Nanti kalau pulang dengan kaki kiri. Ya, doa kalau doa mau masuk masjidnya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma gimana? Allahumma atin. Allahumma ftahli abwaba fadlik. Allahumma ftahli nanti Ibu kasih tahu ya. Allahumma Allahumma ftahli abwaaba rahmatik kalau masuk, Allahumma ftahli abwaaba fadlik kalau keluar ya. Ya, kemudian yang ke-6 ya, sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, menghormat masjid. Usolli sunnata tahiyatul masjidi rakaat ini ada musabibana ta'ala. Niat saya mau sholat sunnah tahiyatul masjid atau menghormat masjid lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah melaksanakan i'tikaf. Jadi kalian ketika masuk masjid itu niatnya i'tikaf supaya dapat pahala, supaya duduknya itu dapat pahala. Sambil menunggu imam, kamu baca zikir. Jangan ngobrol ya. Baca doa yang banyak karena ini yaumul apa namanya? Hari rayanya orang Islam mingguan. Ya.
Nah, itu Sayyidul Ayyam kalau bahasa Arabnya ya. Ada sampai di sini ada yang mau bertanya? Zen katanya mau bertanya, Bu. Yo, silakan. Ayo silakan. Jadi enggak? Nazira, Bu. Nazira katanya mau bertanya, Bu. Kamu jangan jadi katanya-katanya doang. Kamu aja yang nanya. Nggak mau, Bu, saya. Nah, ayo. Ya, sambil menunggu yang mau bertanya, buka dulu kameranya. Ibu mau screenshot dulu. Takut pada keluar kamu. Yuk dibuka dulu kameranya. Semuanya. Jangan pakai kumis. Yuk. Sambil menunggu yang mau bertanya ya. Satu, dua, tiga. Tunggu dulu. Yuk, satu, dua. Banyak banget yang nggak dibuka kameranya nih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Anak-anak, nanti kamu di rename ya. Jadi ibu siapa yang ikut, siapa yang enggak, namanya masih Samsung, Samsung gitu. Ayo silakan yang mau bertanya, anak-anak. Yuk, Siap saya, Bu. ayo silakan. Eh, apakah boleh sholat Jumat itu tanpa tanpa Bilal atau tanpa adzan kedua? Nah, Soalnya di daerah saya ada yang begitu, Bu. oke, ya. Jadi anak-anak fikih itu bermacam-macam madhabnya. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan madhab Syafi'i. Ada dua kali adzannya. Tetapi kalau di daerah kamu ada yang satu, kamu ikut ke situ enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu juga ada dasarnya. Tapi kalau kamu itu bermadhab yang dua kali adzannya, kemudian ada memang masjid yang memang melaksanakan dua kali adzan, ya ikut ke sana. Bu, enggak ada, Bu. Daripada enggak sholat Jumat, ya ikut yang ya adanya satu, enggak apa-apa. Ya, sama-sama ada dasarnya ya Rafiq ya. Rafiq. Iya, Bu. Oke, mengerti Rafiq. Jadi sama-sama ada dasarnya, tidak usah saling menyalahkan. Tinggal kamu itu lebih dekat ke masjid yang mana. Oke, Rafiq? Oke. Iya, Bu. Yuk, Masih, Bu. ada Ibu, lagi Pak yang mau Risa bertanya? belum ngerti, Bu. Siapa? Apa, Fania? Pak Risa belum ngerti, Bu. Udah bohong, Bu. Fania. Ya, sabar. Ibu nih perhatikan ya, Farisha. Jadi, kamu nanti nih kalau hari Jumat lagi di sekolah, kamu coba tengok-tengok ke atas, dengerin yang di atas tuh lagi ngapain. Nah, di situ anak-anak ada yang dua kali adzan, ada yang satu kali adzan. Nah, itu namanya madhab. Madhab itu apa? Pemikiran-pemikiran. Nabinya sama Nabi Muhammad, yang dicontoh sama sholatnya Nabi Muhammad. Tetapi sekali tempo, Nabi itu pernah sholat Jumatnya hanya satu kali adanya. Ada satu kali tempo, Nabi Muhammad itu dua kali adanya. Nah, makanya ada yang berpendapat sholat Jumat dua kali adanya. Ada yang berbuat satu aja gitu. Nah, dua-duanya sama-sama ada dasarnya Farisha. Jadi sama-sama boleh, tergantung kamu mau ikut yang mana. Mengerti Farisha? Ngerti, Bu. Makasih. Nah, buka dong kameranya. Yuk, siapa lagi yang mau Nggak bertanya? bisa, Bu, saya. Hah? Kamera dia bermasalah gitu, Bu. Oh ya udah, yuk siapa lagi yang mau bertanya? Bener kan? Kamera Loh, yang mau bertanya siapa? Sudah, tidak ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Udah pinter semua. Ya, nih, minggu depan kita akan membahas tentang khutbahnya, Nana. Nanti kalau sudah membahas tentang khutbahnya, kalian akan mengerti, kok adanya dua itu maksudnya gimana sih? Di sini tempatnya, urut-urutannya orang kalau sholat Jumat itu apa dulu, apa dulu, apa dulu. Nanti insya Allah di pekan yang akan datang di sekolah di MTS 30 ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa tatap muka di MTS di kelas kita masing-masing. Anak-anak, Amin. amin, ya. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kamu. Ya, buat ibu Amin. juga, buat ibu juga ya.
Dan yang laki-laki sholat Jumatnya benar sah gitu kan ya. Yang perempuan kalau misalnya pergi haji, pergi umroh atau misalnya ada di suatu tempat yang apa namanya yang tidak ada orang sholat duhurnya, kamu ikut sholat Jumatnya juga sah. Nanti kalau kamu punya anak, anaknya laki-laki, kamu harus ajarin no anak kamu. Itu makanya perempuan juga harus ngerti tentang sholat Jumat. Ya, oke anak-anak sampai di sini dulu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. ya. Makasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Sama Bu. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, Bu. Merah, Bu. Kamu nggak dibuka ininya kameranya, jadinya ibu kan nggak bisa lihat wajah kamu anak-anak. Wah, tadi Sakif kenapa nggak jadi inian? Udah ya, anak ya, assalamualaikum sekali lagi. Ya.